Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Segala sesuatu di depan mata Lindong dengan cepat menjadi gelap begitu dia memasuki pintu perunggu besar. Semua indranya bahkan tampaknya telah disegel di dalam tubuhnya. Energi mental kuat aslinya yang berlama-lama di sekitar tubuhnya juga secara langsung dan dipaksa ditekan kembali ke tubuhnya. Penyegelan tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Namun dia tidak terlalu panik. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mulai rileks secara bertahap. Tidak lama setelah tubuh Lindong rileks, kegelapan tiba-tiba menghilang. Sinar cahaya sekali lagi menembus kegelapan dan menyinari tubuhnya. Saat ini Lindong menyipitkan matanya. Dia beradaptasi dengan cahaya semacam ini sejenak sebelum perlahan melebarkan matanya. Sebuah pintu yang sangat besar tercetak di matanya. Lindong sekecil semut saat berdiri di depan pintu raksasa ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamatinya. Jenis perasaan tertekan dari pintu itu begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan hatinya bergetar hebat. Pintu besar itu berwarna hijau pucat. Namun itu tidak ditutupi pada saat ini. Sebaliknya itu dalam keadaan terbuka. Tatapan Lindong tampak di balik pintu besar. Semuanya kabur dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Keadaan atipikal dan misterius yang ekstrim menyebabkan dia menjadi sangat berhati-hati. Hatinya juga perlahan tenggelam. Tempat ini, apakah ini situs warisan 4 sekte besar misterius? Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kejutan di hatinya akhirnya tenang secara bertahap saat dia melihat ke pintu besar yang terbuka. Saat ini cahaya hijau tiba-tiba berkumpul di pintu besar itu sementara Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sementara ada karakter kuno yang samar-samar mengambang di atasnya. Itu membawa beratnya sebuah kisah yang memiliki pesona untuk memikat hati seseorang. 4 sekte misterius besar Aula Naga Hijau. Ucap Lindong menatap karakter kuno itu dan berbicara dengan lembut. Aula Naga Hijau? Apakah ini salah satu dari 4 sekte besar yang misterius? Karakter kuno hijau bersinar sekali lagi muncul di depan pintu sementara Lindong sedang merenung. Tes naga hijau sangat berbahaya. Sebagian besar akan mati saat mencobanya. Berpikirlah 2 kali sebelum masuk. Masih ada ujian ya? Ucap Lindong melihat karakter tulisan kuno dan mulai sedikit mengeringit. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak dapat berhasil mendapatkan warisan bahkan setelah mengalami perkelahian dan memasuki pintu perunggu. Sebaliknya dia harus melewati apa yang disebut tes naga hijau ini. Pada saat ini Lindong melihat ke sekeliling ke tempat misterius yang besar ini. Sepertinya hanya ada satu jalan di depannya. Pada titik ini, dia bahkan tidak bisa mundur. Dia tanpa sadar merasa sedikit tidak berdaya. Orang yang mendesain tempat ini benar-benar sangat aneh. Di satu sisi, dia menyuruh orang lain untuk berpikir 2 kali sebelum masuk. Di sisi lain, dia telah menutup jalan mundur seseorang. Jelas satu-satunya jalan yang bisa diambil seseorang adalah memasuki pintu besar ini. Dan mengalami apa yang disebut tes naga hijau. Apa yang harus diwaspadai dan difikirkan 2 kali. Lindong diam-diam mengutuk perancang ruang ini di dalam hatinya. Setelah itu dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu besar yang terbuka. Dia telah tiba di sini setelah banyak kesulitan. Lupakan tentang ujian belaka. Bahkan jika dia harus mengalami masalah besar, dia masih akan berusaha tanpa menyerah pada situasi. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia harus mengandalkan warisan kuno ini untuk menonjol di medan perang kuno. Kerja keras seseorang memang sangat penting. Namun warisan kuno ini dapat membuat kerja keras seseorang dihargai 10 kali lipat atau bahkan beberapa lusin kali. Selain itu, Lindong tidak memiliki waktu tambahan untuk mencari harta lainnya. Karenanya dia hanya bisa melanjutkan jalannya saat ini. Tes naga hijau, aku ingin merasakan betapa berbahayanya dirimu.
Ekspresi Lindong sedikit berubah saat dia berdiri di depan pintu besar. Akhirnya dia menggertakkan gigi dan berhenti ragu-ragu. Dengan langkah maju, dia masuk melalui pintu. Kegelapan yang diharapkan tidak muncul setelah Lindong melangkah melintasi pintu. Tatapannya hanya menjadi linglung dengan kecepatan seperti kilat. Selanjutnya, dia merasakan bahwa tempat di sekitarnya tiba-tiba berubah. Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga Lindong sebagai petir bergegas melewati. Cahaya perak bersinar ke tubuhnya. Mata yang biasanya tenang saat ini secara bertahap ditempati oleh jejak keterkejutan. Laut berwarna perak yang tampaknya tak berujung tercermin dari mata Lindong. Di bagian atas laut ini adalah awan gelap yang membentang ke cakrawala. Awan gelap memiliki ketebalan yang tidak diketahui dengan kilat yang mengalir di dalamnya. Banyak petir raksasa mendesing seperti naga merah mengacungkan cakar mereka. Akhirnya mereka tanpa sadar menabrak laut berwarna perak di bawah. Pada saat ini, terlihat gelombang besar mulai melanda laut setelah disambar petir. Namun Lindong bisa melihat kilat yang berkelap-kelip di tengah ombak itu. Air laut benar-benar terisi oleh listrik. Bahkan dengan ketenangan Lindong, dia masih tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa dia sudah berada di dalam laut ini. Hanya ada batu besar setinggi 10 kaki di bawah kakinya. Banyak kilatan dari berbagai cairan menyebar menyerang batu. Cairan itu keluar dan mendarat di kaki Lindong. Segera sensasi rasa sakit yang menusuk ditransmisikan darinya. Cairan listrik itu benar-benar nyata. Rasa sakit yang menusuk itu menyebabkan tubuh Lindong tiba-tiba gemetar. Matanya tanpa sadar menyusut. Awalnya dia mengira ini mungkin ilusi. Namun rasa sakit semacam itu membuatnya mengerti bahwa lautan petir yang luar biasa di depannya ini benar-benar nyata. Pada saat ini arus di mana dia berada jauh di dalam laut listrik ini. Lindong merasa kepalanya langsung mati rasa saat memikirkan hal ini. Baru pada saat inilah dia mengerti betapa menakutkannya tes naga hijau ini. Ini mungkin bukan gunung pedang atau lautan api. Tetapi itu adalah lautan petir yang bahkan lebih menakutkan daripada lautan api. Hal semacam ini sebenarnya bisa dilakukan. Sepertinya kekuatan orang yang membuat tes ini cukup mengerikan. Ucap Xiao Dao akhirnya keluar dari tubuh Lindong saat ini. Itu melihat lautan petir yang menyebar ke cakrawala. Sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melakukannya. Mungkinkah tes ini bertujuan agar aku melewati lautan petir ini? Lindong mengangkat kepalanya. Petir besar turun dari awan gelap yang tebal seperti badai. Melihat dari jauh, itu tampak seperti tirai petir dan sangat spektakuler. Kekuatan surga seperti penjara. Lindong merasakan energi liar dan kekerasan dari petir itu. Bahkan jika itu dia, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan jika dia berulang kali disambar petir seperti ini. Seharusnya itu dimaksudkan agar kau dapat menagih melalui hal-hal ini. Kau bisa berdoa dalam menghadapi hal-hal ini. Ucap Xiao Dao merentangkan cakarnya dan berkata dengan polos. Lindong memutar matanya saat mendengar nasihat tak berguna dari Xiao Dao. Namun dia segera menghela nafas dalam-dalam. Matanya menatap lautan petir dan ragu-ragu sejenak. Kebanggaan di hatinya tiba-tiba panik. Aku ingin mengalami betapa sulitnya melewati lautan petir ini. Setelah tertawa terbahak-bahak, Lindong menekan jari-jari kakinya ke batu dan tubuhnya bergegas ke depan. Namun kekuatan yang tidak bisa dilawan tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah. Itu langsung menekan tubuhnya ke bawah dan menyebabkan dia jatuh ke lautan petir. Kaki Lindong mendarat di lautan petir tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Namun cairan listrik datang berkerumun. Segera rasa sakit yang hebat melonjak keluar dari kakinya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia telah melangkah ke dalam panci berisi minyak yang mendidih. Rasa sakit yang hebat dari bawah kakinya juga menyebabkan Lindong segera pulih. Dia buru-buru menggerakkan Yuan Power-nya. Sebuah cahaya emas melonjak dari bawah kulitnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan. Jelas dia telah mengaktifkan tubuh emas Nirvana. Dengan aktivasi tubuh emas Nirvana, rasa sakit yang hebat dengan cepat melemah secara signifikan.
Namun Lindong masih bisa merasakan benang energi liar dan kekerasan melonjak ke tubuhnya dari kakinya. Bahkan pembuluh darahnya menjadi sedikit bengkak dimanapun energi itu mengalir. Tampak seolah-olah telah tersengat oleh listrik. Pada saat ini rambut di kepala Lindong langsung menjadi vertikal. Dia muncul seperti landak dan sangat lucu. Mulutnya melebar dan seutas asap hitam keluar darinya. Hanya dengan terus mengaktifkan tubuh emas Nirvana, dia berhasil menahannya. Namun mengaktifkan tubuh emas Nirvana membutuhkan dukungan dari kekuatan Yuan dalam jumlah besar. Kelelahan mengaktifkan tubuh emas Nirvana ini seolah-olah sedang makan adalah sesuatu yang bahkan Lindong sulit untuk bertahan. Aku bahkan telah berjalan melintasi dunia kegelapan dari simbol leluhur yang melahap. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menyeberangi lautan petirmu. Lindong membuka mulutnya. Keras kepala telah diaduk dalam dirinya oleh lautan petir ini. Segera sebuah pikiran melintas di benaknya. Gumpalan cahaya kemasan melonjak keluar di bawah kulitnya. Setelah itu, mereka diaglomerasi di bawah kakinya. Cahaya keemasan menghilang darinya dan menghalangi cairan listrik yang menerkam. Lindong menggunakan kakinya menjadi sepasang kaki emas. Setelah itu dia mengatupkan giginya mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Saat ini kakinya mendarat di lautan petir. Bahkan dengan perlindungan tubuh emas Nirvana, dia masih merasa seolah-olah sedang berjalan di atas jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang hebat menyebar ke atas dari kaki. Namun sikap keras kepala di mata Lindong menjadi semakin padat. Langkahnya yang menurun juga semakin menjadi kencang. Di tengah tirai penerangan yang memenuhi langit, sesosok perlahan berjalan ke kejauhan di bawah perlindungan cahaya keemasan samar. Di atas lautan listrik, petir yang menyilaukan disertai dengan guntur seperti raungan naga yang marah. Melesat melintasi cakrawala dan membombardir secara brutal ke laut listrik. Menciptakan gelombang pasang setinggi langit secara instan. Gelombang pasang yang dibentuk oleh cairan listrik berbenturan dengan sosok tipis yang ditelan oleh cahaya kemasan di permukaan laut. Sosok yang berjalan di tengah laut listrik ini secara alami adalah Lindong, yang mencoba menerobos ujian naga hijau. Pada saat ini tubuhnya sedikit bengkok setelah dia terkena gelombang pasang berbentuk cairan listrik. Ekspresi wajahnya agak terdistorsi dan dia tampak kesakitan. Cairan listrik ini mengandung energi yang agak keras. Di bawah energi seperti itu, bahkan dengan perlindungan tubuh emas Nirvana, rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh korosi semacam itu tidak dapat dihindari. Perasaan itu seolah-olah batang baja ditusukkan ke tubuh seseorang dan menembus tulang dan jantung seseorang. Mulut Lindong dengan cepat terengah-engah untuk 2 suap napas sebelum tinjunya yang terkepal erat mengendur perlahan. Kemudian dia menegakkan tubuhnya yang sebelumnya dibuat bengkok dari tabrakan melawan gelombang pasang. Setelah berjalan selama hampir setengah hari, dia telah menghadapi situasi seperti itu berkali-kali. Rasa sakit yang disebabkan oleh cairan listrik agak menyiksa. Jika bukan karena tubuh emas Nirvana, dia akan terkorosi oleh cairan listrik sampai tulang-tulangnya tidak tersisa. Namun meskipun itu menyakitkan, Lindong menemukan beberapa celah saat dia terus-menerus dihantam oleh rasa sakit yang hebat. Tampaknya setiap kali tingkat rasa sakit mencapai klimaksnya, energi kekerasan akan melepaskan bentuk energi aneh. Energi ini sangat lemah. Setiap kali muncul, itu akan menghilang ke dalam tubuh Lindong. Jika bukan karena persepsinya yang tajam terhadap energi mental, dia tidak akan menyadarinya. Energi aneh yang merembes keluar dari cairan listrik ini tidak meningkatkan kekuatan Yuan Lindong. Namun dia bisa merasakan bahwa dia tanpa sadar diperkuat oleh energi aneh itu. Setelah dia dikuatkan, sepertinya dia mendapatkan sedikit lebih banyak perlawanan terhadap korosif cairan listrik. Meskipun rasa sakitnya tampak menyiksa, itu jelas lebih baik daripada awalnya. Jika itu terus menguat, mungkin Lindong akan dapat mengabaikan lautan listrik yang mengamuk suatu hari nanti. Namun untuk mencapai tahap itu, seseorang mungkin tidak menyadari intensitas rasa sakit yang harus dia tanggung. Jika pikiran seseorang tidak tangguh atau jika dia cukup lemah, bahkan jika seseorang menyadari situasi ini, dia mungkin tidak dapat bertahan. Mempertimbangkan ini dan kecepatannya untuk mencapai tahap mengabaikan pencahayaan, Lindong menyeka garis cairan listrik di kepalanya.
menatap laut listrik keperakan yang masih belum berakhir sebelum dia sedikit mengeringit. Berdasarkan dugaannya, pada tingkat ini itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Dan jelas Lindong tidak bisa meluangkan waktunya. Dalam waktu setengah tahun, Perang 100 Kekaisaran akan dimulai. Sebelum itu dimulai, dia harus melewati ujian naga hijau dan mendapatkan warisan balai naga hijau. Bukan tidak mungkin untuk meningkatkan kecepatan. Sementara Lindong menderita karena ini. Suara Xiaodao terdengar di dalam dirinya. Apakah kau punya solusi? Lindong sedikit terkejut dan bertanya pada Xiaodao sebagai gantinya. Cairan listrik ini memang mengandung semacam energi penguatan. Itu hanya akan dilepaskan pada klimaks rasa sakitmu. Namun energi yang dilepaskan secara otomatis hanya 1/10 dari jumlah total energi yang benar-benar terkandung dalam cairan listrik. Selama kau dapat menyimpan sisa 9-10% energi, kecepatan penguatan tubuhmu secara alami akan meningkat. Ucap Xiaodao dengan acuh tak acuh. Lalu apa selanjutnya? Ucap Lindong dengan jelas bertanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong tidak kehilangan kendali dalam ekspektasinya. Sebaliknya kelopak matanya terkulai. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Hahaha, tidak banyak. Hanya saja rasa sakit yang harus kau tanggung akan menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ucap Xiaodao menyeringai. 10 kali? Sudut mata Lindong berkedut. Meskipun dia telah membuat persiapan mental, tubuhnya tetap saja gemetar. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia biasa. Itu memang sesuatu yang tidak tertahankan. Namun itu adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kecepatan penguatan tubuhmu. Tentu saja, itu masih tergantung pada kau apakah kau dapat melakukannya atau tidak. Ucap Xiaodao, pilihan apa saja yang kumiliki. Ucap Lindong tanpa agak tidak berdaya. Kemudian dia menegangkan tubuhnya dan menatap ke kejauhan dan berkata, terserah kau untuk memanen energi yang tersisa. Namun menahan rasa sakit serahkan padaku. Ayo mulai. Lindong mengepalkan tinjunya dan matanya menjadi terfokus tiba-tiba. Kemudian tanpa ragu-ragu dia mengambil langkah maju. Saat Lindong mulai berjalan lagi, petir dari laut listrik segera meluas ke arahnya dan ditransmisikan dari kakinya ke tubuhnya. Seketika rasa sakit yang hebat muncul di sekujur tubuhnya lagi. Aku akan mulai sekarang. Kau harus menanggung rasa sakit sendiri. Jika kau tidak bisa menahan rasa sakitnya, katakan padaku. Sebagai energi kekerasan menyembur ke dalam tubuh Lindong sekali lagi, suara Xiaodao sedikit sedih. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Lindong bisa merasakan rasa sakit yang tajam di tubuhnya meningkat hampir dalam sekejap. Langkah yang baru saja diambil Lindong di laut listrik berhenti dan tubuhnya tiba-tiba bergetar berulang kali. Keringat dingin terus mengalir dari dahinya dan akhirnya mengikuti sisa wajahnya dan turun. Tanpa diduga, rasa sakit yang tajam seperti itu bisa sangat brutal. Fitur wajah Lindong sangat terdistorsi dan mulutnya terengah-engah. Setelah lama berada dalam keadaan seperti itu, Lindong yang terhanyut akhirnya bisa merasakan rasa sakit yang hebat secara bertahap memudar. Saat rasa sakit yang hebat memudar, energi aneh meluas melalui anggota tubuhnya ke tulang-tulangnya. Pada saat itu, otot, saraf, dan sel Lindong yang mati rasa karena rasa sakit yang hebat mulai menunjukkan tanda-tanda memanas. Energi yang dia keluarkan karena rasa sakit yang hebat sebelumnya pulih sedikit demi sedikit sekarang. Kekuatan yang dia rasakan sebelumnya menjadi jauh lebih kuat. Ini memang efektif. Ketika Lindong merasakan kekuatan pulih di tubuhnya, suasana hatinya terangkat tiba-tiba dan kilatan kebahagiaan melintas di matanya. Di bawah peredaman energi aneh, dia bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya berangsur-angsur menguat. Pada tingkat ini dia mungkin memenuhi syarat untuk menghadapi kesengsaraan nirvana kedua dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun tes naga hijau ini menyakitkan, sebenarnya itu adalah tempat latihan yang ideal. Saat Lindong merasakan kekuatan yang pulih di tubuhnya, dia kemudian menarik nafas dalam-dalam. Saat ini tidak ada terlalu banyak waktu yang tersisa dan dia tidak mungkin membuang waktu lagi di tempat ini. Segera setelah dia melakukan sedikit penyesuaian, dia maju selangkah dan terus berjalan. Di
Di laut listrik yang tampaknya tak terbatas, sesosok cahaya kemasan yang samar terlihat berjalan melintasi laut perlahan. Namun postur berjalannya sekuat gunung. Laut listrik sangat luas. Seseorang yang berdiri di tengah laut ini akan tampak tidak berarti seperti semut. Namun Lindong tidak meringkuk di bawah keagungan laut. Sebaliknya dia terus berjalan maju tanpa berhenti sama sekali. Jelas tidak mungkin untuk melewati laut listrik dalam waktu 1 hari. Berkenaan dengan waktu, Lindong terlalu malas untuk melacaknya. Yang dia tahu hanyalah terus berjalan selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa besar laut listrik itu, pasti ada ujungnya. Waktu diam-diam berlalu di laut listrik ini. 1 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari. Hanya 3 hari yang lalu Lindong hampir muak dengan rasa sakit yang menyiksa. Di bawah rasa sakit yang hebat seperti itu, bahkan sifatnya yang teguh hampir menyerah. Untungnya tubuh manusia memiliki kemampuan beradaptasi terhadap rasa sakit yang begitu hebat dan ada sifat penguatan yang berada di bawah rasa sakit yang hebat juga. Meskipun setiap sesi latihan akan membuat Lindong kesakitan, dia pada akhirnya akan bertahan melalui penderitaannya. Bahkan Xiao Dao agak terkejut dengan sifatnya ini. Setelah melalui 3 hari terakhir rasa sakit yang luar biasa, bertentangan dengan kepercayaan rasa sakit yang hebat tidak berkurang. Sebaliknya itu sebenarnya karena tubuh Lindong mulai semakin terbiasa dengan rasa sakit yang menyiksa. Seiring berjalannya waktu, terutama ketika mencapai hari ke-10, tubuh Lindong tampaknya mengembangkan antibodi untuk melawan kekuatan kasar laut listrik. Rasa sakit yang intens seperti itu mulai berkurang secara signifikan. Namun meskipun Lindong mulai mengembangkan antibodi, dia masih tidak bisa melihat ujung laut listrik. Lindong sedikit bingung dengan situasi saat ini. Namun dia tidak pernah panik sama sekali. Karena itu menjadi ujian, pasti akan ada titik akhir. Dapat diasumsikan bahwa praktisi yang sangat kuat yang menciptakan dimensi ini tidak akan sebodoh itu untuk bermain-main dengan generasi selanjutnya dengan sengaja. Dengan pemikiran ini di benaknya, Lindong terus berjalan di laut listrik yang luas ini selama 5 hari lagi. Petir perak turun dari awan hitam terus-menerus. Akhirnya mereka menabrak laut listrik dan menciptakan gelombang pasang petir setinggi langit. Saat gelombang pasang petir itu menyapu laut, sosok bercahaya kemasan samar terlihat berjalan perlahan di laut. Ketika gelombang pasang menghantamnya dengan kejam, dia bahkan tidak menonjol. Cairan listrik yang menempel di tubuhnya memicu busur listrik. Namun mereka tidak bisa lagi menyebabkan sedikit pun rasa sakit di tubuhnya yang telah melalui setengah bulan pelatihan di laut listrik ini. Lindong menggunakan telapak tangannya untuk mengusap cairan listrik di tubuhnya. Dalam waktu setengah bulan, tubuhnya telah menguat secara signifikan. Setelah melalui rasa sakit yang menyiksa yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dia akhirnya menerima hadiah yang pantas. Lindong menatap ke kejauhan dan melihat ke laut listrik keperakan yang gemerlap dan mengerutkan alisnya. Menurut persepsinya, jumlah penguatan yang bisa diberikan laut listrik ke tubuhnya telah melemah secara signifikan. Pada titik waktu ini, tes ini tampaknya tidak berguna. Ini harusnya segera berakhir. Gumam Lindong sambil menatap laut listrik. Saat Lindong menyelesaikan kalimatnya, suasana di sekitarnya tiba-tiba membeku. Di tengah laut listrik, banyak pusaran air yang ganas muncul. Lindong menundukkan kepalanya dan melihat lautan listrik yang bergulir di bawah kakinya. Segera setelah itu pupil matanya melebar dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dari bawah laut listrik. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.